Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Vicky Rido. Di video kali ini saya akan menanggapi sebuah statement dari Pace Natelius Pigai yang mengatakan bahwa Natelius Pigai sudah tahu misi Presiden Jokowi bertemu dengan Vladimir Putin dan juga Volodymyr Zelensky, teman-teman. Oke, jadi berita kali ini saya kutip dari terkini.id. Ya, jadi seperti apa beritanya? Langsung saja saya tunjukkan buat teman-teman. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe supaya ketika saya mengupload video, teman-teman menjadi orang pertama yang menonton. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau menanggapi statement dari seorang Natelius Pigai ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Natelius Pigai ini sering mengeluarkan statement yang kalau boleh dibilang ya kontroversial teman-teman ya. Masih hangat di pikiran kita. Beberapa waktu yang lalu beliau mengatakan bahwa seharusnya orang-orang berterima kasih kepada Roy Suryo gitu ya, tentang gambar stupa yang wajahnya itu diedit menyerupai wajah Presiden Jokowi. Oke, jadi si Natelius Pigai ini mengatakan kalau dia sudah tahu tujuan dari Jokowi ke Rusia dan Ukraina untuk bertemu dengan Vladimir Putin dan juga Volodymyr Zelensky, teman-teman. Nah, dan juga kita tahu bersama bahwa kunjungan Presiden Jokowi itu ke kedua negara ini yaitu untuk membawa misi perdamaian, teman-teman ya. Dan di sana itu ada konflik ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau antara Rusia dan Ukraina itu ada konflik, teman-teman, ada perang. Jadi misi Jokowi kali ini yaitu untuk mendamaikan kedua negara tersebut ya. Jadi misi perdamaian, teman-teman. Nah, statement dari seorang Natelius Pigai bukan mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, dalam statementnya si Natelius Pigai mengatakan kalau Jokowi itu berpihak kepada Rusia ya. Nah, saya akan bacakan beritanya buat teman-teman. Jadi teman-teman simak saja. Oke, jadi ini dia beritanya. Saya langsung saja baca buat teman-teman. Terkini.id. Sebut sudah tahu misi Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Natelius Pigai saya kecam sikap Jokowi ya. Jadi si Natelius Pigai ini mengecam sikap Jokowi teman-teman ya. Sikap dari Presiden Jokowi. Saya tidak tahu apa yang dia kecam dari seorang Presiden Jokowi, teman-teman ya. Kita lanjut baca. Mantan Komisioner Komnas HAM Natelius Pigai menyebut telah mengetahui misi yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi ke Ukraina dan juga Rusia. Presiden Jokowi rencananya akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan misi untuk menjadi juru damai perang antara kedua negara tersebut ya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, teman-teman. Namun Pigai lewat akun media sosial Twitter pribadinya menduga bahwa Presiden Jokowi berada di pihak Rusia, bukan sebagai penengah perang yang telah berlangsung selama 5 bulan belakangan ini. Jadi saya akan tunjukkan saja cuitan dari Natelius Pigai ini. Jadi dia itu bercuit-cuit di Twitter, teman-teman ya. Jadi statementnya ini diunggah di Twitter. Nah, semua terbaca, Jokowi di pihak Rusia, arah politik Jokowi juga sebangun dengan Putin, ikut mendukung separatisme Crimea, Luhansk dan Donetsk. Tweetnya di akun Twitter pribadinya @nateliuspigai 2 Sabtu 24 Juni 2022 ya, teman-teman ya. Jadi itu dia statement dari seorang Natelius Pigai. Nah, jadi saya juga mau bertanya kepada seorang Natelius Pigai, apa maksud dari tujuan statementnya, teman-teman ya. Jadi dalam statementnya seperti yang saya sudah bilang di awal, kalau dia tuh menduga Presiden Jokowi berada di pihak Rusia. Nah, kalau Pace Natelius Pigai mengatakan seperti itu, harusnya si Pace Natelius Pigai ini bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan ya. Harus bisa dibuktikan begitu ya. Kalau Presiden Jokowi mendukung Vladimir Putin, mendukung Rusia. Kalau seandainya si Natelius Pigai tidak bisa membuktikan apa yang dia katakan bahwa Presiden Jokowi mendukung Rusia atau Vladimir Putin, maka bisa disimpulkan apa yang dikatakan oleh seorang Natelius Pigai itu adalah omong kosong belaka, teman-teman ya. Jadi menurut saya, kalau si Natelius Pigai ini, Pace Natelius Pigai berani mengeluarkan statement seperti itu, harusnya dia mampu bertanggung jawab, teman-teman ya. Nah, seperti kita ketahui bersama, teman-teman ya, seperti yang saya sebut di awal tadi, tujuan Presiden Jokowi ke sana itu yaitu untuk membawa misi perdamaian ya antara kedua negara, bukan berpihak kepada satu negara saja ya, bukan berpihak kepada Ukraina, bukan juga berpihak kepada Rusia ya, tapi untuk membawa perdamaian kedua negara ini, teman-teman, supaya bisa berdamai begitu. Nah, sedangkan statement dari si Natelius Pigai ini bertolak belakang dengan apa yang dibuat oleh Presiden Jokowi ya. Nah, itu yang saya mau tanyakan kepada
si Pace Natelius Pigai ini bahwa apa maksud dari cuitannya ini, statementnya ini ya, harus bisa dibuktikan seperti itu. Kalau tidak bisa dibuktikan ya, seperti saya bilang tadi, ini sama saja dengan satu omong kosong ya. Suatu omong kosong yang diucapkan oleh seorang Natelius Pigai, yang mana dia ini adalah mantan komisioner hak asasi manusia ya. Menurut saya seharusnya seorang Natelius Pigai itu mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya, bukan malah mengecam seperti itu ya. Kalau mengecam harus ada buktinya bahwa Presiden Jokowi mendukung Rusia. Kalau tidak ada bukti, lagi-lagi saya katakan Natelius Pigai ini omong kosong teman-teman ya. Omong kosong belaka kalau tidak bisa dibuktikan. Kalau bisa dibuktikan, saya akui kalau dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan ya. Kalau Presiden Jokowi memihak kepada Rusia, jadi seharusnya kita sebagai warga negara, kita harus mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya. Karena tidak semua orang Indonesia itu melakukan hal itu ya. Tidak semua pembesar-pembesar di negara ini bisa melakukan hal yang sama dengan Presiden Jokowi. Kalau boleh saya katakan ya, Presiden Jokowi itu adalah orang yang sangat berani ya. Orang yang sangat berani. Bisa langsung terjun ke lapangan, bisa langsung terjun ke tempat yang kalau boleh dibilang masih ada konfliknya ya, dengan misi perdamaian ya. Dan tidak hanya itu, ketika Presiden sampai di sana ya, ketika Presiden sampai di Ukraina, Presiden Jokowi dan Ibu Negara juga membagikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di sana ya. Kita bisa lihat ada videonya beredar ya. Presiden dan Ibu Negara membagikan bantuan kemanusiaan kepada warga masyarakat yang ada di Ukraina ya. Jadi kalau Pace Natelius Pigai mengatakan Presiden Jokowi mendukung Rusia atau Vladimir Putin ya, saya berharap apa yang disampaikan oleh Pace Natelius Pigai itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Harus bisa dibuktikan begitu ya, supaya masyarakat Indonesia itu percaya kepada Pace Natelius Pigai. Harus bisa dibuktikan apa yang diucapkan oleh Pace Natelius Pigai. Kalau sampai tidak bisa dibuktikan oleh Pace Natelius Pigai, saya yakin apapun yang akan dikatakan oleh Natelius Pigai, tidak akan ada orang Indonesia yang mau percaya ya. Tidak akan ada orang Indonesia yang mau percaya terhadap perkataan dari Pace Natelius Pigai ya. Kalau seandainya ya, Pace Natelius Pigai bisa membuktikan apa yang dia katakan bahwa Presiden Jokowi itu mendukung Vladimir Putin, ya saya akui dan juga saya acungi jempol buat seorang Natelius Pigai ya, yang mampu menganalisa sampai sejauh itu. Dan sebagai penutup di video ini, saya mau ajak teman-teman semua ya untuk kita mendukung Presiden Jokowi, untuk kita ya memberikan support kepada pemimpin kita yang lagi membawa misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia teman-teman ya. Kita harus mendukung itu. Kita harus menjadi supporter ya kepada pemimpin kita yang berani melakukan hal itu, yang sangat gagah berani turun langsung ke daerah perang seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu tanggapan saya kali ini terhadap Natelius Pigai. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.